Raditu billahi rabba wa bil midina wa bi Muhammadin wa rasulah rabbi zid ilma warzuqni tammim lana min. Nomor berapa sekarang? 28 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisyafaati Rasulillah, khususan ki Haji Muhammad Abdul Basit Basiran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahimallahu rajulan samhan idza ba wa idza istara wa idza iftada. Rahimallah, Tuhan menyayangi, rajulan, seseorang, samhan, yang memudahkan, idza ba, ketika menjual, wa idza istara, dan memudahkan ketika membeli, wa idza iftada, dan tatkala menagih juga dimudahkan. Ayatnya kemarin gimana? Wa ing masa wa ing kanat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kanat gimana? Al-Baqarah 280. Tanya udah apa? Ingkanat, apa ingkanat itu? Hah? Wa ingkana, bukan wa ingkanat, maaf, wa ingkanat. Wa ingkanadu. Lagi, wa ingkanadu fanadhiratun ila mai. Terus wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanadu wa antasad lagi. Wa in kana ayo. Wa in kana Aiza. Wa in kana ayo, is. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana hu uswatin fanadhiratun ila masyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini fanadhiratun wa an khairul lakum. Ayo mas. Wa in kana zu fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu
khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gimana tuh Pak pemahamannya tuh? Gimana? Apabila ada seseorang kesulitan dalam membayar hutang atau tanggungan, maka berilah tenggang waktu sehingga dia dalam kelapangan sampai dia punya. Wa antasaddaqu, dan sesungguhnya kalau kamu mensedekahkan, jadi nggak usah ditagih, disedekahkan aja. Khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahuinya. Jadi dengan misalkan sampean sudah tahu orang yang berhutang tadi tidak punya atau tidak mampu atau memang keberatan, berilah tenggang waktu. Jangan dikasih bunga. Ya, tak kasih waktu 1 bulan, bunganya 10%. Itu namanya rentenir, riba. Haram. Haram, bukan haram. Haram. Kalau kamu sudah tahu keadaannya dan kira-kira dia tidak sanggup, maka lapangkanlah dadamu dan sedekahkanlah. Wis, koyoknya sampai tak kasih waktu saulan, 3 bulan sampai 1 tahun kok belum punya. Kok pancet kiri, wis tak sedekahkan aja. Karena di dalam sedekah itu ada barokah. Gak akan sampean itu miskin gara-gara bersedekah. Nggak mau bayar itu gimana? Kalau nggak mau bayar bisa, sebenarnya ada uangnya, tapi dia nggak mau bayar. Itu termasuk zalim namanya. Terus buat yang ngasih utang, ngingetin sudah, nagih sudah, tapi tetap aja bulan. Zalim, kalau orang mampu terus nggak bayar, itu zalim, termasuk orang yang zalim. Gak akan barokah. Kalau tadi sedekah akan membawa keberkahan, kalau itu termasuk zalim, tidak akan ada barokah, maka ada adab nanti. Zalim, gak barokah hidupnya, dagangannya juga enggak barokah. Gak usah dikasih lagi, karena dijual beli. Di situ ada hutang piutang, itu karena ada kepercayaan, keyakinan. Dipermudah. Jadi kalau orang membeli, sampean sebagai penjual, dipermudah. Berapa? Harganya 100.000. Aku bawa uang 80.000. Piye iki? Wis bawa aja ini. Terus kurangnya gimana? Nanti kalau kesini lagi, terus gantung 20.000 tuh kan, hutang namanya, akarnya hutang. Terus tak kala ketemu diingatkan, atau di WA yang sekarang ya, di SMS diingatkan. Kalau 20.000 itu memang kemarin kan beli beras misalkan, beli beras 2 kilo misalkan. Memang untuk makan dia kekurangannya 20.000 dan sulit untuk dia membayarnya, disedekahkan. Kalau kita yang sebagai penjual, sebagai penjual kita mensedekahkannya. Terus yang pembeli juga mempermudah juga, jadi nggak usah mencela
berasnya di sini tuh elek kan, nggak usah, kok mahal nih, aku cuma bawa uang 80.000 ya. Karena nggak punya uang, kurang uangnya, terus menjelek-jelekkan supaya berasnya diturunkan. Nggak boleh, nawar boleh tapi nggak boleh mencela. Boleh tawar menawar itu boleh, halal. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan proses jual beli, tawar menawar itu boleh, dan mengharamkan riba. Dan misalkan ada proses utang piutang di situ, biasa kalau dalam dagang itu pasti ada utang piutang, ada penjual, ada pembeli, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Utang piutang itu kalau diberi tenggang waktu sesuai ayat tadi Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berilah tenggang waktu. Kalau sekiranya sampai nilai orang itu tidak sanggup, maka sodakohkanlah. Sodakohkanlah. Sampai sebagai calon pemimpinnya harus pede. Calon pemimpin harus pede dan ngasih contoh terhadap anak buahnya. Kalau sampean di kantor, anak buahnya, kalau sampean jadi supervisor, sampean harus jadi contoh bagi marketingnya, misalkan, bagi bawahannya. Misalkan sampean sebagai guru, sampean sebagai pemimpin di majelis ilmu, sampean juga harus memberi contoh yang bijak, yang sabar. Kalau sampean di dalam keluarga, sebagai pemimpin keluarga juga memberi contoh terhadap istri dan anak-anaknya besok. Kasih contoh, sampean itu gagah, sampean itu wibawa, perkasa, sampean itu tidak gampang mengeluh, optimis, jangan pesimis. Kalau sampean belum punya keluarga, sampean harus bertanggung jawab sebagai pemimpin bagi diri sendiri. Sampean harus pimpin tuh dirinya itu. Jam 3 mandi, jam 4 siap-siap sholat subuh, jam 3 mandi terus tahajud. Harus dipimpin, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang dipimpinnya. Paham? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang dipimpinnya. Itu. Sampai harus bisa mimpin dirinya lembek. Maka nanti hidupnya juga akan lembek. Kalau hidupnya lembek, maka dunia akan keras, akan kasar bagi dirinya. Jadi hidup itu harus gagah, harus perkasa. Jadi semua dunia akan tunduk padanya. Terus pede itu mendarah daging, nanti akan membentuk sel-sel yang sampean akan bentuk ke anak-anaknya besok.
Kalau pemimpinnya lembek, maka anak-anaknya juga lembek nantinya. Kalau sampean gagah, optimis, gak ada ceritanya pesimis, aku berhasil, besok aku akan jadi orang sukses, optimis terus, optimis, besok aku akan masuk surga, itu optimis. Besok aku akan angkat, misalkan orang tuaku ada di neraka, besok aku akan angkat orang tuaku masuk ke surga, gitu. Dengan cara apa? Hafalan Quran bisa. Misalkan hafalan Quran, Qurannya yang akan mensyafaatinya nanti. Anak yang soleh mendoakan terus orang tuanya, itu tidak akan tertolak. Terus sampai ajarkan juga sama anak cucunya, nanti akan sama kakek-kakeknya, sampai jadi kakek besok juga didoakan sama cucu-cucunya. Cucunya ngajarkan lagi sama anak-anaknya, cicit namanya, akan mendoakan mbah buyutnya, sampai sebagai mbah buyut udah. Terus sampai 7 turunan didoakan sama. Sampai yaumul kiamah kalau anak-anaknya sampean sukses menjadi orang yang soleh, soleha, terus pahalanya, doanya akan mengalir sampai yaumul kiamah. Harus semangat, nggak boleh pesimis. Hidup hanya sekali, bermanfaatlah. Hidup hanya sekali, tebarkanlah salam. Hidup hanya sekali, tebarkanlah cinta, bukan kebencian, bukan permusuhan. Kalau orang hidupnya optimis, menjalin silaturahmi, maka di situ ada keberkahan. Apa keberkahannya? Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka jalinlah silaturahmi. Gitu ya. Jadi besok 29 besok aja, 28 harus dihafal ya. Hafal, dipahami, dan dipraktekkan. Sama ayatnya tadi, kalau sampean punya sampean jadi piutang, seorang yang memberi hutang, dan yang sampean ngasih utang itu sekiranya nggak mampu, nggak usah ditagih ya, dides-des sama sampean. Udah tahu dia buat makan, nggak ada, sampean jejak ya sampean. Kalau perlu dilaporkan ke kantor polisi. Banyak sekarang. Orang tuanya aja dilaporkan. Orang tuanya aja dilaporkan. Suruh tanda tangan, disita semua kekayaan orang tuanya. Banyak sekarang. Akhirnya orang tuanya nggak cukup bayar hutangnya, dimasukkan penjara. Banyak sekarang. Rusak sekarang. Kalau sampean nggak belajar agama, rusak. Hanya anak-anaknya sampean besok harus dipondokkan. Kelas 6 udah pondokkan. Lulus kelas 6 pondokkan. Nangis-nangis sadu nangis. Tantu. Nangis. Nelpon mboke banting. Calno. Jadi paham ya, jadi Allah itu maha menyayangi. Allah itu sayang kepada seseorang yang ia mempermudah dalam proses jual beli. Penjualnya Allah sayangi, pembelinya Allah sayangi, dan kedua-duanya, misalkan ada terjadi hutang piutang, yang ngasih hutang dan yang berhutang sama-sama disayangi. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham ya?
Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.